warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfalas safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ahlil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa afdalih. Qallahu jalla fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa qala Rasulullah sallallahu fi hadithihi ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asara bis sababati wal wusta wa paraja bainahuma syai'an. Rahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Ketua DKM Mushola Al Kautsar, Bapak Abdul Manap beserta jajarannya, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadiah. Hafal salawat badar gak? Kalau anak-anak kan nadanya kan begini ya, nggak ada yang hafal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Lanjutin. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Nah, kalau hafal salawat itu kalau punya sedih dihilangkan sedihnya. Tadi nggak ada yang baca sih, makanya sedih terus. Kalau yang susah kalau baca salawat itu kesulitannya dihilangkan Allah. Makanya hafalin salawatnya. Sambil daripada jalan kita berantem, adik-adik sekalian mendingan baca salawat. Salatullah salamullah. Hati kita lembut kalau sering salawatan. Kalau yang hatinya keras jarang salawat. Banyak nggak bu? Banyak yang suka marah-marah tuh, ya. Makanya orang yang suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah nggak? Ada nggak? Ada, banyak. Banyak ya. Kalau cinta sama Rasul, sayang sama Rasul, pengen di surga sama Rasul, jangan marah-marah. Rasul kan pernah ditanya, ya Rasulullah, dullani amalin ala jannah, tunjukkan amal yang bisa yang membuat aku masuk surga. Apa jawab Rasul? La taghdab, jangan marah. Sahabat nanya lagi, enteng bener kan? Sumayun, kemudian apa lagi? La taghdab, jangan marah. Parod dada miroron, sampai sahabat tuh nanya berkali-kali, amal apa sih Rasul? Jawaban Rasul tetap la taghdab. Makanya kalau mau masuk surga enteng bu, enteng bapak sekalian, jangan marah ya mas. Mas jualan marah-marah nggak? Ya senyum aja mukanya, alhamdulillah. Kok yang senyum kan ciri umat Rasul kan? Rasul itu mukanya senyum terus, nggak teriak-teriak, nggak marah-marah, ya. Makanya pada malam hari ini kita bertemu di sini, kebetulan masih di bulan Muharram, tahun baru Islam, dan di bulan Muharram itu ada yang sering kita kenal, ada lebarannya yatim, ya. Kalau kita pernah di Jawa itu, dahsyat kalau lebaran yatim itu ya. Mereka berkumpul-kumpul untuk sama-sama menyantuni yatim. Jadi gini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi yatim, ingat ya, ini anak-anak sekalian ya, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu atau sedih. Justru yatim itu harus merasa mulia. Kenapa? Tadi saya bilang Nabi kita Nabi Muhammad itu yatim. Nabi kita Nabi Muhammad itu yatim. Apa buktinya?
Kalau Bapak Ibu sekalian pernah baca kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Al-Barzanji, ada dalam satu makalah, dalam satu syair, walamma tamma min hamlihi min masyhuril marwiyah tufiya bil madinatil munawwarah abuhu Abdullah. Setelah sempurna hamilnya 2 bulan, wafat di Madinah Munawwarah bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah sejak 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya. Makanya kalau sama anak yatim, menghina anak yatim, merhardik anak yatim, dikategorikan sebagai pendusta agama. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Dialah yang suka merhardik anak yatim. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini jangan menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim sama dengan menghina Rasulullah. Karena Rasulullah dari sejak dalam kandungan beliau sudah yatim. Ya, fa ammal yatima fala takhar, dan terhadap anak yatim janganlah engkau menghardiknya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam satu hadisnya pernah bersabda, ya, makanya kalau ada, kita bersyukur acara ini terselenggara atas kerja keras DKM Al-Kausar di bawah pimpinan Bapak Abdul Manap. Ini yang semua pakai rompi, itu mereka semua berjuang, berjihad siang malam, tidak dibayar, Pak. Walaupun ada yang mencibir, mereka tetap bersemangat, bahkan keluar uang, ya, semangat. Akhirnya mereka rapat, kumpul, acara ini terselenggara. Alhamdulillah, ya, terselenggara bukan dari kotak amal, baik, ini dari donatur, bahkan donaturnya ada yang dari luar. Subhanallah, Musola Al-Kausar kalau tidak salah berdiri kurang lebih 2004, baru tahun ini mengadakan santunan anak yatim, dan alhamdulillah jumlahnya 56, ya teman. Anak yatimnya 28, 2 apanya 28, baru tahun ini, dan tidak mengambil 1 rupiah pun dari kotak amal. Dan variatif sebagaimana disebutkan oleh Pak Haji Sarjan tadi, yang bersedekah di sini variatif. Ada anak sekolah 2 orang, ada anak kuliahan, ada gadis, ada mahasiswa, ada suami istri, ada janda, ada duda, lengkap. Paling muda usia 12, paling sepuh usia 67, insya Allah kalau tidak salah, ya. Alhamdulillah, ini semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam satu hadisnya, ini buat kita semangat, ya. Kalau kita ada anak yatim, kata Nabi, ana wa kafil yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma say'an. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, memberi makan, memberi minum, memberikan tempat tinggal, Rasul menunjukkan hakada wa asyara bis sababati wal wusta, menunjukkan dengan bisababah, jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Jari tengah dengan jari telunjuk jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Dekat. Kalau mau masuk surga, jangan sia-siakan kalau ada anak yatim. Jangan dibiarkan anak yatim. Karena kalau kita mau dengan Rasulullah, lihat nanti di surga tempatnya seperti ini. Makanya mari Bapak Ibu sekalian yang kebetulan mungkin tidak sempat hadir saat ini mendengar ini, kalau ada yatim di lingkungannya, jangan sia-siakan. Kalau ingin masuk surga bareng Rasulullah, pastikan pengen masuk surga. Kalau saya tanya Pak Haji Sarjan, mau masuk surga bareng Rasulullah nggak? Mau nggak? Ya, mau nggak? Ini saya nanya malam ini, malaikatnya banyak ini. Mau? Pak Abu Hanif mau? Mau. Kok ada anak yatim? Kalau kita punya makanan, kasih makanan. Punya pakaian, kasih pakaian. Punya uang, kasih uang. Kalau rumah kita luas, silakan jadikan tempat tinggal. Bahkan dalam satu hadisnya Rasul mengatakan, sebaik-baik rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan, dan seburuk-buruk rumah adalah ada anak yatim yang disia-siakan. Makanya kalau ada anak yatim, kalau ada orang memelihara yatim, memberi makan dan minum, dia akan selamat di hari kiamat.
dari siksaan, dari azab. Dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, almar'u fi dhilli shadaqatihi, manusia itu akan tergantung pada hari nanti, tidak ada atap, kepanasan, panas dekat matahari itu, dia tergantung dengan sedekahnya. Makanya berbaik-baiklah sama anak yatim, karena memang anak yatim istimewa, ya. Anak yatim istimewa. Kalau Bapak Ibu pernah lihat anak yatim, dahsyat, istimewa, istimewa semuanya. Kalau kita bersabar, subhanallah. Kata Allah, kata Rasul, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, orang yang bersikap lemah lembut, berkata yang baik, memuliakan yatim, dia akan diselamatkan di hari kiamat dari azab. Mau kan seperti itu ya? Makanya kalau ada anak yatim, kalau kita nggak mampu ngasih makan, nggak mampu ngasih minum, nggak mampu memberi pakaian, minimal jangan menghardik anak yatim, ya. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita nolong yatim, sebetulnya bukan menolong anak yatim ini. Sekali lagi saya ulang, ketika kita menolong anak yatim, membantu anak yatim, membantu saudara kita yang kekurangan, bukan menolong mereka yang kekurangan. Sebetulnya ketika kita menolong, membantu sesama kita yang kekurangan, sedang menolong diri kita sendiri. Dalam satu hadis Nabi, man farraja ala mu'minin farrajallahu fid dunya wal akhirah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melampahkan kesempitan saudaranya, Allah akan lapangkan kesempitan dia di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, Allah akan mudahkan kesulitan dia dunia dan akhirat. Dasar, ya. Makanya nanti kalau ada saudara kita minta tolong, bisa minta tolong apa saja. Ini maaf Bapak Ibu, Bapak DKM ini banyak kelebihannya, banyak kemampuan. Ada orang minta tolong jam berapapun dibuka, ya. Contoh, ya seperti itu. Bahagia, banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Makanya tadi ya, sekali lagi, ketika kita sedang menolong sesama kita yang kekurangan, sebetulnya kita sedang menolong diri kita di hari kiamat kelak, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, adik-adik jangan minder ketika ada orang, oh yatim. Enggak, nabiku yatim, ya. Imam Syafi'i yatim. Imam Syafi'i lahirnya di Palestina pada saat usia 2 tahun dibawa ke Mekah, yatim. Kalau kita pernah baca ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar di Mesir, beliau yatim dari rahim. Jadi jangan takut, orang-orang besar dulunya adalah yatim. Jadi jangan minder, jangan sedih kalau ada orang ngejek kita, ya. Ya. Semangat. Justru kalau ada yang menghina kita, meledek kita, semangat, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum ala kulli hati minal kalam. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا
جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ